Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang alasan mengapa Kabupaten Luwu Tengah harus dibentuk. Kira-kira, apa saja alasan yang mendasari sehingga Kabupaten Luwu Tengah ini mesti dibentuk? Penasaran? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak kepada teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, wawasan, serta pengetahuan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia alasan mengapa Kabupaten Luwu Tengah harus terbentuk. Nomor 1. Demi kemudahan masyarakat dalam proses administrasi dan kepengurusan. Apabila kita amati secara baik-baik, kita akan melihat bahwa Kabupaten Luwu sendiri memang terbagi dua. Hal ini dikarenakan kota Palopo yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Luwu itu sendiri. Sehingga, apabila masyarakat di sekitar daerah Kecamatan Walendrang dan Lamasi hendak ke Belopa, maka mereka harus terlebih dahulu menyeberangi kota Palopo, yang dimana proses itu akan memakan waktu yang lumayan lama, serta biaya transportasi yang diperlukan pun lumayan besar. Mengingat luas wilayah kota Palopo sendiri cukup besar. Belum lagi apabila masalah kepengurusan surat-surat atau dokumen tersebut mengharuskan masyarakat untuk bolak-balik ke Walmas dan ke Belopa. Tentu akan sangat ribet dan memakan banyak biaya. Nah, hal inilah yang kerap kali menjadi keluhan masyarakat di Walendrang dan juga Lamasi. Jaraknya sangat jauh ke Belopa dan memakan banyak waktu, tenaga, serta biaya. Apabila Kabupaten Luwu Tengah diresmikan, maka tentu proses pengurusan seperti ini bisa dilaksanakan dengan lebih cepat dan tidak memakan biaya yang banyak lagi. Dalam rencananya sendiri, apabila Luwu Tengah hendak dibentuk, maka itu artinya mereka akan terdiri dari 6 buah kecamatan, yaitu Kecamatan Lamasi, Lamasi Timur, Walendrang, Walendrang Barat, Walendrang Timur, serta Walendrang Utara. Nomor 2. Demi terbentuknya Provinsi Luwu Raya. Tidak dapat dipungkiri bahwa cita-cita masyarakat di Tanah Luwu adalah melihat daerahnya menjadi suatu provinsi yang berdiri sendiri tanpa keterikatan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Meski demikian, mereka masih belum memenuhi satu syarat untuk menjadi provinsi. Syarat tersebut adalah mereka harus memiliki minimal 5 buah daerah untuk dimekarkan menjadi provinsi. Dan sejauh ini, Kabupaten Luwu baru terdiri dari 4 bagian, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo. Olehnya itu, dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah nanti, maka diharapkan mampu menjadi pelengkap dari persyaratan yang mesti diajukan demi terbentuknya provinsi baru, yakni Provinsi Tanah Luwu. Dan saya juga sudah membuat video tentang bagaimana Provinsi Luwu Raya ini. Silahkan teman-teman kunjungi videonya. Videonya ada sebelum video ini, jadi satu video sebelum ini. Link di deskripsi. Dan alasan nomor 3, keleluasaan mengelola daerahnya sendiri. Dengan dimekarkannya Kabupaten Luwu Tengah nanti, tentu akan memberikan keuntungan sendiri bagi masyarakat maupun pemerintah di Kabupaten Luwu Tengah nantinya. Keuntungan tersebut berupa mereka bisa menjadi lebih leluasa dalam mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, yang artinya keuntungan yang kemudian akan didapatkan dari hasil olah daerah tersebut akan menjadi milik pemerintah Kabupaten Luwu. Apabila Luwu Tengah akan benar-benar resmi terbentuk, maka Luwu Tengah nantinya akan memiliki luas wilayah mencapai 714,29 km persegi, atau sekitar 24,55% dari wilayah Kabupaten Luwu. Wilayah ini termasuk besar dan ukurannya hampir 3 kali lebih besar daripada wilayah Kota Palopo. Tentu patut untuk kita tunggu seperti apa progres baik yang akan terjadi ke depannya. Apalagi memang tiap tahun para mahasiswa dan masyarakat sudah kerap kali melaksanakan demo demi menuntut terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah ini. Dan teman-teman, itulah tadi 3 alasan mengapa Kabupaten Luwu Tengah harus dibentuk. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya alasan lain, silahkan ceritakan di kolom komentar ya. Mari sama-sama kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya, silahkan teman-teman like video ini dan share juga ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya, oke? Nyalakan juga loncengnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.